kembali lagi dengan saya Fitria Nurkumala. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan orang-orang. Bagaimana sih cara menjadi public speaking yang benar? Kemudian ada juga yang tanya, bagaimana sih caranya tidak grogi di depan audiens? Nah, kebanyakan orang ketika sudah mau membawakan sebuah acara atau menjadi pembawa acara, ketika sudah ada bahan untuk membuatnya, kemudian orang itu pasti begini, apa sih yang harus dilakukan untuk bisa membuat audiens itu aktif, kemudian bisa membuat para audiens itu respon. Nah, itu ada tekniknya. Mari kita bahas teknik-teknik dasar public speaking. Ada 4 teknik public speaking. Yang pertama, percaya diri. Yang kedua, teknik vokal. Dan yang ketiga, ekspresi dan gestur. Dan yang keempat, komunikatif. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, percaya diri. Kalian harus tahu apa itu percaya diri. Nah, percaya diri merupakan keyakinan pola pikir kita dalam melakukan kegiatan tersebut, yakin sukses dalam menjalankan kegiatan atau proses yang kalian jalani, terutama yang akan kalian lakukan seperti public speaking. Nah, kita harus yakin dengan apa yang kita tampilkan. Jangan kita minder, karena ketika kita minder, pasti kita akan down kepercayaan diri kita. Kita tanamkan mindset dalam diri kita biar supaya kita yakin untuk tampil membawakan sebuah acara tersebut, supaya kita sukses dalam membawakan acara tersebut. Jadi kunci pertama adalah percaya diri. Yang kedua ada teknik vokal. Teknik vokal ada 4 cara. Yang pertama volume, yang kedua cara berbicara, dan yang ketiga artikulasi, yang keempat intonasi. Mari kita bedah satu-satu. Yang pertama, volume. Yang dimaksud volume adalah kekerasan kita ketika berbicara. Ketika kita berbicara dengan keras di depan audiens, kasihan para audiens tidak nyaman mendengarkan kita. Ketika kita berbicara dengan pelan, kasihan juga si para audiens sulit memahami apa yang kita baca atau yang kita omongkan. Nah, jadi kita harus memberikan volume yang sedang, tidak keras dan tidak pelan-pelan. Kemudian yang kedua, cara berbicara. Cara berbicara kita seperti kita juga lihat apa acara yang kita bawakan. Kalau acara tersebut, cara membacanya atau cara membawakan sebuah acaranya dengan cepat, baik, boleh dengan cepat. Tapi juga jangan lambat-lambat. Kita lihat dulu apa acara yang kita bawakan. Namun untuk public speaking pemula, mungkin bisa sedang-sedang dalam membawakan sebuah acara tersebut. Kemudian yang ketiga, artikulasi. Jadi ketika kita berbicara, harus jelas antara A, I, U, E, O. Jangan sampai tidak jelas. Kemudian selanjutnya, intonasi. Dalam membawakan sebuah acara, jangan datar. Hidup ini tidak juga lurus, tapi juga berliku-liku. Sama halnya dengan kita membawakan acara, jangan lurus, jadi audiens nanti bisa merasa bosan. Kita membawakan acara, harus ada intonasi yang membuat para audiens menarik. Seperti halnya ketika kita membawakan sebuah acara dengan datar. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, para audiens kan tidak menarik. Nah, contohnya intonasi yang benar. Selamat datang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang benar. Yang ketiga, ekspresi dan gestur. Ekspresi adalah mimik wajah ketika kita membawakan sebuah acara. Ekspresi kita harus dapat dari mata, mulut, hidung, seluruh mimik wajah di muka harus bisa aktif, bisa membawakan rasa di para audiens. Kemudian dengan gestur tubuh dan gestur gerakan tangan harus tepat.
Namun, biasanya ketika si pembawa acara itu tidak percaya diri atau grogi, itu bisa menimbulkan hal di bawah sadar seperti halnya kadang tangannya itu garuk-garuk di kepala, atau hal-hal lain tangannya gini-gini memegangi kerudung dan lain sebagainya. Yang keempat, komunikatif. Jadi seorang pembawa acara harus bisa memahamkan si audien tersebut. Jadi kita harus bisa membawakan nyawa-nyawa kehidupan di para audien tersebut dengan cara kita bisa menyapa para audien, kemudian kita bisa mengajukan pertanyaan, memberikan kesempatan para audien. Kemudian ketika para audien sudah lelah, kita bisa memberikan humor atau permainan yang bisa membangkitkan para audien tersebut. Nah, tadi 4 teknik dasar public speaking. Saya ingin membagikan pengalaman saya dulu ketika saya masih di jenjang SMA. Saya pernah ditunjuk untuk menjadi pembawa acara. Memang benar saya suka dalam public speaking, pembawa acara. Tapi saya punya kelemahan ketika saya sudah berada di atas panggung, saya pasti tegang. Nah, saya dari situ memikirkan ketika saya ingin mengembangkan bakat saya, namun ketika saya di atas panggung tegang, bagaimana bisa berkembang? Nah, dari situ juga saya mulai memikirkan, jadi saya harus percaya diri. Dan dari situ juga saya berarti harus belajar dan mencoba terus-menerus. Dari pengalaman saya bisa membawakan pembawa acara yang baik, dan sehingga saya sering disuruh menjadi pembawa acara pada acara-acara selanjutnya. Semoga teknik dasar public speaking dan cerita saya bisa memotivasi dan bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.